Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita menyatakan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta yang telah menciptakan kita semua, yang telah memberikan kita kesehatan dan kenikmatan sehingga saya dapat presentasikan hasil proposal usaha yang telah saya buat. Salam salam kita kirim junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Proposal ini disusun oleh beberapa orang dan peralatan saya dari Arif Kurniawan AS dari kelas B dengan NIM 290.2.021. Proposal usaha yang saya buat ini adalah proposal yang berjudul Susi Kita dengan slogan Healthy Susi, Healthy Body. Kedua, usaha Susi Kita bidang usaha kuliner jenis produk sushi. Proposal usaha sushi kita Healthy Sushi dengan tagline slogan Healthy Sushi, Healthy Body. Bagian A, data usaha. Nama perusahaan sushi kita, bidang usaha kuliner, jenis produk sushi, lokasi usaha Jalan Monumen Emiselan nomor 3D, Kompleks Taman Monumen Emiselan nomor 148, Kota Makassar. Slogan usaha Healthy Sushi, Healthy Body. Bagian B, dasar pemikiran. Menciptakan peluang usaha di bidang kuliner merupakan salah satu bentuk usaha potensial dalam rangka pendapatan laba yang besar dan mencoba untuk terjun dalam bidang dunia kewirausahaan. Salah satunya kuliner berbentuk makanan cepat saji yang bisa mendapatkan sebuah nilai potensial keuntungan di lingkungan masyarakat sekitar dan lingkungan kampus. Dengan ini kuliner yang sifatnya simpel dan inovatif serta memiliki rasa yang berbeda banyak digemari oleh kalangan pelajar, siswa dan masyarakat. Khususnya kuliner yang sifatnya fast food. Dengan melihat peluang tersebut, maka kami tertarik untuk mendirikan usaha di bidang kuliner yang memiliki ciri khas yang berbeda dari yang lain. Kuliner yang akan saya tawarkan adalah sejenis sushi. Usaha ini kami namakan sushi kita dengan resep sesuai dengan lidah masyarakat Indonesia, apalagi untuk para anak-anak milenial. Tujuan kita masuk pada bagian C adalah tujuan. Tujuan kami memilih jenis usaha ini yaitu yang pertama, dapat membuka lapangan pekerjaan baru untuk mengurangi tingkat pengangguran. Kedua, untuk menemukan peluang bisnis melalui jenis usaha ini. Yang ketiga, memberikan pengalaman berwisata bagi kami sebagai pemula. Keempat, mengajak banyak orang untuk hidup sehat dan dengan produk makanan yang kami tawarkan. Kelima, dapat menjadi salah satu usaha kuliner masukan Jepang yang diminati masyarakat dan sukses dengan omset yang tinggi. Dan yang terakhir, memperoleh penghasilan pribadi. Bagian D, kita masuk kepada detail produk, bahan baku, proses, dan kapasitas. Yang pertama, produk sushi kami berbeda dengan sushi yang lainnya. Kami punya ide dan inovasi tersendiri untuk menciptakan menu sushi. Salah satunya kami memadukan isiannya dengan cita rasa yang diterima oleh lidah orang Indonesia dan pastinya bahan baku yang kami gunakan sangat terjamin kehigienisannya serta tentunya disajikan dengan rasa yang unik dan menarik. Dalam sehari, produk sushi yang kami hasilkan sebanyak 30 pack dapat diprediksi dalam 1 bulan kami dapat menjual sebanyak 780 pack dengan harga bahan baku per hari sekitar sebesar 313.000. Laba bersih yang dihasilkan adalah sebesar 8.802.000 per bulan. Tempat usaha ini direncanakan di sekitar kampus mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Lokasi ini saya pilih karena tempatnya sangat strategis untuk dipasarkan karena kebanyakan mahasiswa dipilih untuk membeli makanan yang terjangkau, simpel dan mengenyangkan. Kita masuk ke bagian pasar dan strategis pemasaran. Pertama, target pasar. Target pasar terutama adalah mahasiswa Universitas Negeri Makassar, mahasiswa UNM, dan seluruh masyarakat yang berdomisili di sekitaran jalan pendidikan berdasarkan survei yang saya lakukan. Di sekitar jalan pendidikan dan jalan Tamalati sebagian besar belum ada usaha yang menjual bersama. Dalam jangka panjang, saya yakin usaha ini berpotensi untuk dikembangkan dan dibuka cabang di tempat berbeda. Kedua, strategi pemasaran. Slogan sushi kita adalah Healthy Sushi, Healthy Body. Membuat akun sosial media yang unik dan menarik berkitar di kantin-kantin sekolah, perguruan tinggi, dan media sosial. Menerima pesanan untuk acara, promosi akan dilakukan melalui jaringan sosial media, Facebook, Twitter, Instagram, brosur, dan lain-lain. Komitmen pelayanan kami adalah melayani sepenuh hati dengan makanan yang bersih dan enak. Aspek sumber daya manusia. Untuk menjalankan bisnis sushi kita, saya dibantu oleh seorang karyawan yang akan mengolah suatu proses produksi, pengawasan, dan pemasaran, masuk ke biaya produksi dan kebutuhan modal. Bagian pertama, biaya bahan baku untuk 30 pack sushi per hari dan per bulan. Dalam kebutuhan modal ini kita masuk di bahan. Di bahan ini kita membutuhkan ada 11 bahan. Yang pertama itu rumput laut dengan volume atau yang kita butuhkan itu 30 lembar. 30 lembar ini harga satuannya itu 22.000 hingga dikalikan 30 lembar sebesar 70.000.
Beras ada 3 liter sebesar 10.000, dikalikan 3 sebesar 30.000. Telur ada 10 butir seharga satuannya itu 1.600 dengan 10 butir semuanya harganya 24.000. Ada sosis sebanyak yang kita butuhkan itu 15 buah dengan satu buah itu seharga 2.300. Jika dikalikan 15 buah seharga 35.000. Timun Jepang ada 3 buah, satu buah seharga 5.000 dengan 3 buah seharga 15.000. Crab stick ada 30 buah, satu buah itu seharga 1.300 dengan buah kita membutuhkan modal 39.000. Cuka beras ada 50 mili, 1 mili seharga 10 mili seharga 1 mili seharga 10.000. Kita sorry 50 mili langsung seharga 10.000 ya. Mungkin kalau 100 mili langsung 20.000 karena 50 mili harga 10.000. Mayones ada 500 mili. 500 mili itu juga sekitar 20.000. Mungkin kalau kita beli 1.000 mili mungkin 50.000. Saus sambal ada 250 mili juga seharga 15.000. Saus tomat juga seharga 250.000. 250 mili seharga 15.000. Minyak goreng 1 liter seharga 35.000. Total 313.000. Total per bulan itu 26 hari 8.138.000. Kita lanjut ke kolom kedua itu kebutuhan modal. Biaya investasi. Stand kontainer 1 unit itu biayanya 2.500.000. Alat penggoreng itu 1 unit 300.000. Spatula 1 unit 50.000. Peniris gorengan 1 unit. Pisau 1 unit 25.000. LPG 3 kilo 1 unit 150.000. Kompor gas 1 unit 300.000. Gas tore sebanyak 1 unit itu 60.000 dan gas portable 1 unit sebesar 20.000. Jadi subtotal 3.430.000. Biaya operasional per bulan, bahan baku 1 bulan 8.138.000, biaya tenaga kerja 1 juta, biaya pemasaran dan kemasan 1.560.000. Subtotal 3.430.000. Total keseluruhan sebanyak 14.128.000. Proyeksi pendapatan dan biaya. Proyeksi pendapatan biaya ini terbagi atas 2, yaitu penjualan dan biaya produksi. Penjualan per bulan atau sama dengan 26 hari. 30 kali 26 hari sama dengan 380. Jumlahnya 380, totalnya itu 19.500.000. Biaya produksi, bahan baku. Bahan baku itu dengan keseluruhan 313.000 dikali dengan jumlah 26.000, dijumlah dengan 26, dikalikan ini ya 313.000 dikali 26 itu sebanyak 8.138.000. Biaya tenaga kerja 1 orang itu 1 juta, biaya pemasaran dan kemasan itu 26 hari dengan 1.560.000. Subtotal 10.698.000 dengan keuntungan kita 8.802.000. Kesimpulan dari penjelasan isi proposal di atas kami yakin usaha sushi ini dapat berkembang pesat dengan bantuan dana yang tepat. Keyakinan kami akan maju dan berkembangnya usaha ini berdasarkan pada kualitas sumber daya manusia yang baik dan terjamin. Selain itu, produk yang kami tawarkan juga sehat, higienis, dan terjangkau, sehingga kami yakin pasar akan menerima produk ini dengan baik. Jadi, walaupun bisa dikatakan kami seorang pemula dalam berwirausaha, kami tidak akan membiarkan usaha ini berjalan secara begitu saja atau flat. Maka dari itu, kami akan terus mencoba mengevaluasi kualitas kinerja kami dan mengeluarkan ide-ide baru, agar para peminat atau konsumen puas atas pelayanan dan produksi sushi yang kami tawarkan. Mungkin hanya ini yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.